supaya keberadaannya nggak bikin kita ujub, ketiadaannya nggak bikin kita minder. Minimal di 3 tempat itu hati kita bergetar. Kalau sampai di 3 tempat itu kita nggak menemukan getaran, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati, karena sungguh engkau sudah tidak punya hati. Orang beriman itu, Bu, penuh dengan kelembutan. Dia mudah bergetar. Hati-hati ini kalau dibalik masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh, Bu, dari dulu diajarin sama guru-guru saya, dan saya juga ngomong sama anak-anak saya. Saya tuh kalau punya apapun, lagi punya ini, punya aset, punya apa segala macam, saya kumpulin anak-anak saya. Anak saya 3, sekarang mau 4, doain ya, Bu. Saya kumpulin, saya bilang, nah, ini bukan punya Abi, ini titipan dari Allah. Jadi kalau suatu hari harus lepas, enteng aja, supaya keberadaannya nggak bikin kita ujub, ketiadaannya nggak bikin kita minder. Biasa aja, Bu. Wong cuman giliran kok. Makanya sekarang ada sindrom penyakit mental namanya post power syndrome. Pernah dengar? Apa itu post power syndrome, Bu? Dulunya dia punya power, gitu kan? Itu apakah selamanya? Tidak. Power itu akan lepas, jabatan, kuasa itu akan lepas suatu hari, tapi dia nggak mau ngelepas. Pengen tetap punya power. Itu penyakit mental. Namanya post power syndrome. Jadi, Bu, kunci dari healing itu memahami hakikat napas tadi loh. Ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita menahan. Selama itu masih dititipin, kita konversi jadi amal soleh. Tapi ada waktunya kita lepas. Oke? Oke, coba tarik napas yang dalam, Bu. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Hembuskan pelan-pelan sambil mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ibu bapak, aktivitas apa yang sejak kita lahir sampai sekarang nggak pernah berhenti? Napas. Dan lewat napas itu terkandung hikmah yang besar. Napas kalau dalam bahasa Arab kan nafasun, itu dekat dengan nafs. Napas dan jiwa itu dekat. Jadi keterampilan pengelolaan jiwa itu juga bisa kita belajar dari hakikat napas. Nah, ini baru yang pertama nih, Bu. Masih panjang nih bahasan kita. Ada berapa huruf yang mau kita bahas? 5. Ini baru yang berapa nih? Apa yang pertama itu? Healing. Nah, bahas healing panjang emang, Bu. Ya. Tapi intinya tolong ya jamaah Masjid Darussalam GTA ini, tolong jangan suka sempitkan lagi makna healing ya, Bu ya. Healing itu proses pemulihan jiwa. Huruf kedua, apa huruf kedua? E. Ini E, kalau istilah bahasa Inggrisnya, Bu, enlightenment. Coba diulang, apa? Enlightenment. Enlightenment itu tercerahkan. Dari kata light apa, Bu? Cahaya. Jadi orang yang sejahtera lahir batin, orang hidupnya berkualitas, dia itu suasana batinnya tercerahkan dan penuh makna. Gini nih, Bu, saya bahasain lebih sederhana. Saya kadang-kadang suka diprotes sama ibu-ibu. Coach Sony mah pakai bahasa Inggris terus. Ribet tuh. Gampangnya begini, Pak. Gampangnya, orang yang enlightenment itu hatinya lembut. Orang yang hatinya tercahayai itu hatinya lembut. Ibu, bapak mau tahu apa ciri-ciri orang hatinya lembut? Ada 3. Ada berapa? 1. Ciri hati yang lembut itu, kalau istilah psikologinya, sense of intensity. Apa itu? Mudah bergetar. Iya, Bu. Mudah getar, mudah haru. Dan itu Allah katakan dalam Quran. Yang mana ayatnya, Coach? Allah bilang, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ibu kalau mau tahu apa tanda iman kita masih hidup, kata Allah dalam ayat ini, mudah bergetar ketika mengingat Allah.
kalau dengerin ayat Quran itu nambah imannya. Jadi mohon maaf ya Bu ya, saya soalnya sering dapat cerita, sering dapat curhatan. Kalau kita mulai merasa, kenapa ya Ustadz, kok saya kayaknya kehilangan rasa, sholat kayaknya hambar, baca Quran kayaknya biasa aja, saya udah jarang nangis. Itu bukan persoalan kecil, tapi itu persoalan besar yang perlu kita sadari. Jangan sampai hati kita mengeras, Bu. Ya. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, minimal carilah hatimu di 3 tempat. Di mana aja? Saat engkau ada di majelis ilmu, majelis zikir, saat engkau berdoa kepada Allah, dan saat engkau membaca Quran atau mendengarkan Quran. Minimal di 3 tempat itu hati kita bergetar. Kalau sampai di 3 tempat itu kita nggak menemukan getaran, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati, karena sungguh engkau sudah tidak punya hati. Jadi Bu, kalau kita masih suka bergetar gitu ya, itu tanda mudah-mudahan cahaya itu ada dalam jiwa. Kalau Ibu ngelihat pemandangan alam, ya, ngelihat gunung, ngelihat pantai, ya Allah, langsung ingat Allah, ma khalaqta hadza batila. Itu tanda iman kita hidup. Makanya normalnya orang, Bapak Ibu, rata-rata makin tua makin mudah nangis, betul nggak? Itu tanda hatinya melembut memang. Ya. Ada kemarin kakek saya, ya, almarhum ya. Kenapa ya? Opah tuh kalau sekarang jadi gampang nangis. Memang normalnya begitu Bu, kita makin tua harusnya makin sadar, makin banyak ilmunya, pengalaman hidup, itu melembutkan hati. Itu ciri yang pertama, hati yang lembut. Ciri yang kedua, mudah menemukan hikmah dari sebuah keadaan. Kalau istilah psikologinya itu feeling of clarity. Jadi ketika ada sebuah keadaan yang itu mungkin berat, mungkin gak enak, orang-orang yang punya kelembutan hati, dia mampu menemukan hikmah di baliknya. Walaupun orang lain belum melihat, tapi dia lihat. Ini ada sesuatu yang sedang Allah siapkan. Ya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, Anda pernah nggak sih ada sebuah keadaan yang dulunya keadaan itu Anda sedihkan, dulunya keadaan itu Anda sesali, tapi setelah waktu berjalan justru keadaan itu menjadi yang paling Anda syukuri. Pernah Bu? Terus ada sebuah kalimat, oh, untung saya dulu begitu. Karena dulu saya begitu, sekarang saya jadi begini. Pernah gitu Bu? Nah itu tanda cahaya mulai muncul di hati. Kalau dulu saya nggak begitu, mungkin sekarang saya nggak begini. Oke? Nah ada yang ketiga. Apa ciri yang ketiga hati yang lembut? Ciri ketiga hati yang lembut itu Bu, kalau ngelihat orang itu mudah berempati. Sama orang tuh baik Bu. Orang lain susah, dia ikut susah. Orang lain menderita, dia ikut menderita. Jadi itu ciri hati yang lembut Bu. Hatinya penuh rahmah, ainur rahmah, tatapan matanya itu. Dan ini karakter Nabi yang Allah puji dalam Quran. Sampai Allah bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ibu, apa sih diantara hikmah besar dari puasa? Supaya kita ngerasain lapar, supaya kita ngerti gimana rasanya orang-orang yang lapar itu, dan itu melembutkan hati. Kalau kita kenyang terus, keras hati kita. Bener ini, kita nggak punya empati sama orang Bu. Puasa itu mestinya melembutkan hati. Ya, oh gini rasanya lapar ya. Itu Bu. Dan itu ciri. Jadi sama orang tuh baik. Orang susah kita ikut merasakan susah. Orang seneng kita ikut seneng. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya namanya hasad. Hasad itu apa? SMS. Apa SMS Bu? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang. Itu namanya hasad Bu. Kalau hati yang lembut, orang senang kita ikut senang Bu. Orang susah kita ikut merasakan susah. Minimal, kalaupun kita belum bisa bantu secara materi, belum bisa bantu secara fisik, tapi kita ikut merasakan di hati, Allah. Ya, itu namanya sense of unity and connectedness. Jadi Bu, ini perlu dilatih.
Dan puasa itu latihan menata hati supaya kita melembut. Semoga Allah karuniakan kita hati yang lembut ya. Amin. Nah, itu yang kedua. Bungkus. Coba-coba diulang. Tadi yang pertama apa? Healing. Healing itu apa Pak, Bu? Pulih dari segala luka dan derita. Nah, kalaupun kita pernah jatuh, kita pernah patah, kita pernah hancur, biasa aja. Itulah hidup. Tapi kita mampu pulih. Kita mampu menerima bahwa ini baik dari Allah. Yang kedua, enlightenment. Hati yang tercerahkan, batinnya itu penuh cahaya, hatinya tuh lembut. Ya. Ciri-cirinya gampang aja Bu. Tadi mudah getar. Pernah gak sih Bapak Ibu tiba-tiba ya, gak tahu gimana ceritanya, dengerin orang tilawah kok nangis gitu. Pernah Bu? Atau tiba-tiba satu momen gitu ya lagi sholat, kayaknya enak banget sholat itu. Anda tenggelam dalam kekhusyuan. Ya. Atau mungkin lagi dengerin nasihat dari seorang ustadz, kok kayaknya kena banget ya. Ya. Nah, itu tanda insya Allah hati kita masih hidup. Dan gini loh Pak, Bu, lembutnya hati itu nggak ada hubungan sama pembawaan sikap. Ya, Umar bin Khattab itu Bu, tegas, keras, betul? Penggal lehernya, itu gayanya Umar. Tapi Umar lembut hatinya. Nangis juga ketika bermunajat. Jadi nggak ada hubungan dengan pembawaan sikap. Ya. Sebaliknya ada juga orang yang kelihatannya sopan, tapi hatinya keras. Ada juga orang-orang munafik kan begitu Bu. Apa ciri munafik? Munafik itu tampilan luarnya kayaknya sopan, baik, tapi hatinya itu penuh dengan kedustaan. Jadi ini lembut itu tentang suasana batin Bu. Nggak ada hubungan dengan sikap, nggak ada hubungan dengan suara. Kita punya karakter masing-masing. Misalnya orang Medan memang begitu karakternya. Orang Mekah itu keras-keras gitu ya. Tapi hatinya lembut. Orang beriman itu Bu, penuh dengan kelembutan. Dia mudah bergetar. Oke ya? Itu kode hati yang kedua, enlightenment. Bungkus? Mudah-mudahan Ramadan itu bikin hati kita makin lembut. Oke ya? Berikutnya, huruf apa berikutnya? Ayo, coba diulang. Jadi supaya ingat nih. Rumusnya apa rumusnya Bu? Rumusnya heart. Heart itu ada berapa huruf? 5. Yang pertama apa tadi? Healing. Yang kedua? Yang ketiga huruf A. A itu abundance. Nih, mohon maaf agak susah nih buat ibu-ibu mungkin ya. Abundance. Tulisannya abundance Bu tulisannya ya. Abundance itu apa? Gini Pak Bu, bahasa gampangnya. Abundance itu mentalnya kaya, jiwanya kaya, berkelimpahan syukur, ringan berbagi sama orang. Ya, itu abundance. Nggak ada cerita. Anda boleh cek. Ini sunnatullah batiniyah. Ini pola kehidupan. Orang-orang hidupnya berkualitas, orang-orang yang sejahtera lahir batin, nggak akan pernah Anda temukan mereka pelit, nggak ada. Orang-orang yang sejahtera lahir batinnya adalah orang-orang yang punya mental kaya. Dan ini bukan tentang banyak yang dia punya Bapak Ibu, tapi tentang lapang memandang dunia, memandang orang itu dengan lapang. Orang yang punya mental kaya itu begini Bu, keberadaan saya nggak akan ngurangin rezeki Anda, betul? Banyak orang yang mentalnya miskin, ngelihat orang tuh takut disaingi. Saya kemarin dapat cerita dari Ustadz Adam. Ada salah seorang klien dia, seorang artis Bapak Ibu. Seorang artis ini setiap kali ngelihat artis baru yang lebih cantik, sakit dia. Serius Bu, itu penyakit. Takut disaingi. Wah nanti. Ini biasanya Bu terjadi tuh, rekan satu profesi antara satu dokter dengan dokter yang lain, bisnis kompetitor, bahkan satu ustadz dengan ustadz yang lain, gitu kan? Bisa. Itu mental miskin namanya. Enggak. Kalau mental kaya itu setiap orang punya jatah rezekinya masing-masing. Semua ini berlimpah dari Allah.
Jadi kalau dia punya kelebihan, dia bagi sebanyak mungkin. Sama orang tuh berbuat baik, Bu. Gampang berbagi ilmu. Dan berbuat baik itu ikhlas. Itu orang punya mental kaya. Dia nggak butuh validasi dari makhluk. Ibu, coba sekarang saya mau nanya, tolong jawab ya. Ini pertanyaan penting. Menurut Anda, apakah berbuat baik itu pasti bahagia? Jawab. Yang benar. Pasti bahagia? Pasti bahagia. Saya kasih contoh sekarang. Sekarang contoh ibu-ibu dulu ya Pak ya. Contoh ibu-ibu. Ini saya lagi ngomongin mental kaya nih. Makanya orang-orang yang ikhlas itu mentalnya kaya. Ibu-ibu suatu hari tiba-tiba tergerak hatinya kepengen berbuat baik kepada suami. Oh, kebaikan yang paling utama bagi seorang istri kepada suami, betul ya? Tiba-tiba nih Bu, saya pengen nyenengin suami Ngapain? Pengen masakin suami masakan yang paling dia suka. Kejutan Bu. Surprise. Siang-siang suami di kantor, ibu udah belanja ke pasar. Masak sampai sore. Wah, masaknya sepenuh hati, sepenuh raga, sepenuh jiwa gitu Bu ya. Meja makan disiapin yang rapi. Kenapa? Karena nanti malam mau candlelight dinner. Disiapin makanan beratnya, cemilannya. Ibu paling tahu deh, ini cemilan kesukaan suami. Wah, udah tuh Bu. Itu kebaikan yang luar biasa. Kebaikan seorang istri yang dipersembahkan untuk suami. Udah siap semua. Nunggu suami pulang ya Bu. Ditungguin habis maghrib, habis isya. Kok belum pulang ya? Macet kali Bu. Macet. Akhirnya setelah sekian lama ditunggu, pulang juga Bu. Udah lapar-lapar ibu nungguin ya. Diketok pintunya. Assalamualaikum. Wah, ibu udah siap dengan akhlak terbaik. Dibuka pintunya dengan wajah senyuman terbaik. Waalaikumsalam. Suamiku. Selamat datang. Langsung ibu tunjuk meja makan. Ayah, surprise gitu kan. Terus Bu, suami itu dengan wajah agak bingung gitu ya. Dengan wajah agak heran terus ngomong gini, Mama ngapain? Kok nggak bilang-bilang sama ayah? Ya kalau bilang-bilang bukan surprise namanya ya. Terus kata suaminya, maaf, tadi tuh ada klien penting datang ke kantor. Ayah tuh diajak makan sama atasan, gak mungkin kalau ayah nolak. Mana makanannya enak banget lagi. Ayah makan banyak tadi. Jadi sekarang tuh ayah udah kenyang. Maaf ya Maya, ini agak pusing, ayah mau langsung tidur. Ya, masuk kamar mandi sebentar, masuk kamar, tidur. Ayo ibu, gimana perasaan Anda? Jawab. Ayo, jangan langsung solehah jawabannya ya. Gimana Bu? Jadi saya ulang pertanyaannya. Apakah berbuat baik itu pasti bahagia? Belum tentu. Nah sekarang bapak-bapak, sama Pak, maaf ya Bu ya. Mungkin bapak-bapak merasa sudah ngasih yang terbaik buat istri, tapi kok nggak dapat apresiasi, nggak dapat penghargaan. Kadang-kadang sakit itu Bu. Saya kemarin waktu dari Tasikmalaya, saya lagi sarapan di hotel, tiba-tiba ada yang nyapa, Ustadz, Pak, kenalan,
sarapan bareng. Dia dari Majalengka. Ngobrol kan? Gimana Pak? Sibuk di mana? Oh, saya di Kemenak Ustadz, Kemenak Majalengka. Saya nanya, gimana Pak? Ada yang lagi rame apa di Kemenak? Dia bilang, perceraian Ustadz. Terus saya nanya kan, apa sih Pak kira-kira motif atau isu yang paling besar? Ada banyak. Tapi salah satunya Bu, yang dia soroti itu hari ini banyak sekali sikap seorang istri yang tidak ada penghargaan terhadap pemberian suami. Karena pakai standarnya standar TikTok Bu. Dia udah begini kok kita masih begini. Ya, Ibu mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan. Kata Nabi SAW, ya salah satu penyebab perempuan itu banyak di neraka, tahu nggak gara-gara apa? Kufur. Bukan kufurnya ke Allah, tapi kufurnya ke siapa? Ke suami. Serius saya. Ya Pak, ya kadang-kadang kita udah ngerasa ngasih, tapi kok, ya Bu, kalau kita niatkan karena Allah, orang yang punya mental kaya itu, dia nggak butuh validasi dari makhluk. Ibu, bentar. Berbuat baik itu bagus, tapi berbuat baik itu belum selesai. Kenapa? Karena orang berbuat baik itu motifnya macam-macam. Betul Bu? Ada orang berbuat baik supaya orang yang dia baiki terjerat hutang budi sama dia. Ada yang begitu? Loh, saya berbuat baik supaya dia hutang budi sama saya. Supaya dia terjerat sama saya. Itu namanya manipulatif Bu. Ya. Memang Bu, normalnya kita itu sebagai manusia, kita itu hambanya kebaikan. Maksudnya gimana? Kalau ada orang berbuat baik terus sama kita, lama-lama kita gimana? Lama-lama kita sungkan ya Bu ya. Lama-lama kita nggak bisa ngomong tidak. Lama-lama kita terkunci. Nah, ada orang yang paham itu dan memanfaatkan itu. Namanya kebaikan yang manipulatif. Berbuat baik supaya menjerat orang. Itu satu. Ada orang berbuat baik supaya dapat validasi sosial. Supaya orang tahu saya orang baik. Ada orang berbuat baik transaksional. Saya baik supaya kamu baik. Saya baik supaya kamu gak jahat sama saya. Itu transaksional. Itu capek Bu, itu lelah. Bagaimana kita bisa mengubah kebaikan yang lelah jadi lillah? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, termasuk kalau sama anak Bu, sudahlah. Ya, jangan suka nyari validasi. Nah, ibumu ibumu, ibu yang hamil kamu ibu yang melahirkan kamu ibu yang menyusui kamu. Kata anaknya, siapa yang minta Bu? Termasuk juga suami gitu ya, kadang-kadang aku yang banting-banting tulang. Tukang daging dia Bu ya. Orang yang punya mental kaya itu selesai, semua tercatat di sisi Allah, Allah yang balas dah. Dia nggak butuh penghargaan dari manusia. Kemarin saya dapat tulisan di sosmed Bu, bagus banget. Tulisannya begini, orang yang masih butuh dihargai berarti nggak punya harga. Iya kan? Hargai saya, hargai berarti nggak punya harga. Kalau kata Allah dalam Quran, orang-orang beriman itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang beriman itu bahkan diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Itu orang punya mental kaya Bu. Gimana Pak Bu lagunya? Udah hafal kan? Gimana lagunya? Hanya memberi. Terus? Nah, terima kasih adik-adikku sekalian. Gini Bu, kaidah hidup itu begini. Kaidah hidup itu kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Belajar pikun dengan kebaikan-kebaikan kita. Tenang aja, Allah gak akan lupa. Tapi kalau orang yang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Hati-hati, ini kalau dibalik masalah ini. Kalau kata seorang pepatah, kalau kita yang berbuat baik, tulis di atas pasir aja, atau tulis di atas air. Begitu kita tulis, hilang dia. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita,
ukir di atas batu supaya kita ingat terus. Kenapa? Karena kita tidak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada manusia yang menjadi jalan kebaikan. Ya Bu ya. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia yang menjadi jalan kebaikan. Kenapa sih Bu kita mesti hormat sama guru? Karena guru jadi jalan kebaikan. Betul Bu? Lewat guru kita dapat ilmu. Kenapa kok kita sama Rasulullah itu begitu cinta? Karena Rasul jadi jalan hidayah. Kebayang Bu kalau nggak ada perjuangan Rasul, gelap kita ini. Jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah itu orang yang tahu terima kasih kepada manusia. Kalau orang yang berbuat baik, ingat. Tapi kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Udah selesai. Semua sudah tercatat di sisi Allah. Ya. Dan balasan itu sempurna. Coba ikuti kata-kata saya. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Sekali lagi. Tenang. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Oke? Itu ciri orang punya mental kaya, Bu. Ringan berbagi. Itulah abundance, berkelimpahan syukur dan kekayaan jiwa.